Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Senang sekali kita bisa bertemu pada edisi dakwah melalui channel Lokomotif Project ini. Selanjutnya kita akan membicarakan sedikit tentang kematian. Baik, suatu hari Khalifah Ali bin Abu Thalib ditanya oleh sahabat tentang pendapatnya mengenai arti kehidupan di dunia ini. Dengan bahasa sederhana, Ali menjawab, dunia awalnya tangis, pertengahannya kesengsaraan, akhirnya ketidakabadian. Kenyataannya memang setiap manusia normal yang dilahirkan ke atas dunia ini pada umumnya mereka menangis. Barangkali ini sudah merupakan gambaran tentang beratnya perjuangan hidup yang akan mereka hadapi. Ujungnya mereka akan menghadapi kematian. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap diri akan menghadapi kematian. Kami uji kamu dengan susah dan senang. Nanti mereka semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya sekarang, apakah akhir kehidupan kita ini husnul khotimah, atau sebaliknya kita akan mati dalam keadaan mengecewakan. Tanda-tandanya di atas dunia ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Satu kali ketika Rasul sedang berdiri dengan para sahabat, tak lama berselang lalu ada orang membawa jenazah, dan mereka yang mengiringi jenazah ini bercerita tentang keadaan si mayat ini. Apa yang diceritakannya terdengar oleh Rasulullah. Lalu Nabi mengucapkan kalimat wajabat. Tak lama setelah itu datang lagi rombongan kedua. Kebetulan pada hari yang sama dua orang meninggal dan sama-sama lewat di hadapan Rasulullah. Dan juga sama-sama menceritakan keadaan si mayat dan didengar oleh Rasulullah. Nabi tetap mengucapkan kalimat wajabat. Di tengah-tengah para sahabat itu ada Umar bin Khattab. Kita tahu bahwa Umar adalah seorang yang tegas, seorang yang berani. Kalau dia ragu bertanya. Karena dia ragu dengan pernyataan Rasulullah. Lalu Umar bertanya, ma wajabat ya Rasulullah. Apa yang kau maksudkan ya Rasulullah? Sudah dua orang yang meninggal. Tingkah lakunya bertolak belakang yang diceritakan. Tapi kau tetap mengucapkan kalimat wajabat. Nabi melanjutkan perkataannya, asnaitum alaihi khairon fawajabat lahu jannah. Kalau orang banyak bercerita bahwa dia itu orang baik-baik, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Selama hidupnya orang teringat hanya tentang kebaikan-kebaikan semuanya. Dia seorang yang taat, dia seorang yang pemurah, dia seorang penyabar, dia seorang yang suka melakukan kebaikan-kebaikan. Itu saja pembicaraan orang. Ada harapan orang ini matinya dalam keadaan baik. Betapa banyak kita membaca, mendengar, bahkan langsung menyaksikan orang-orang yang matinya dalam keadaan baik. Katakanlah ulama besar seperti Imam Al-Ghazali. Sebelum meninggal dunia, beliau mandi, kemudian berwudu, terus memakai pakaian putih, membalutkan pakaian putih itu ke badannya sendiri, dan tinggal lagi sekedar menutup wajah. Dia panggil saudaranya, setelah disuruh menutup wajah dia langsung berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Contoh-contoh yang lain seperti ketika Bapak Muhammad Nasir meninggal dunia, semua orang merasa kehilangan. Tidak saja bangsa Indonesia, dunia Islam, bahkan mereka yang berbeda agama pun, seperti mantan Perdana Menteri Jepang ketika mendengar Bapak Muhammad Nasir meninggal dunia, beliau mengatakan lebih dahsyat rasanya mendengar kematian Bapak Nasir daripada jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Begitu dia mengingat tentang kebaikan-kebaikan almarhum. Kematian Bapak Habibie
dan banyak lagi yang lain. Ya, baru saja di kota Payakumbuh ini beberapa hari yang lalu, seorang ustadz sedang memberikan tausiah. Ketika mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia tumbang dan meninggal dunia. Asnaitum alai khairon fawajabat lahu jannah. Ya, kalau ya, orang banyak bercerita dia itu adalah orang baik-baik, insya Allah matinya dalam keadaan baik. Sebaliknya asnaitum alai syaron. Tapi kalau orang banyak bercerita bahwa dia itu adalah orang jahat, itu saja cerita orang sekeliling, keluarganya, tetangganya, kerabatnya. Tidak saja satu kelurahan, sudah satu kecamatan, kota, provinsi, bahkan sudah negara dunia ini mengatakan dia orang jahat. Besar kemungkinan matinya juga dalam keadaan tidak baik, su'ul khotimah. Juga banyak contoh-contoh yang kita dengar. Para sahabat mendapat kabar Abu Jahil meninggal, dia bersyukur, alhamdulillah nasara abdal. Yang jahat lainnya dan pada umumnya matinya di dalam keadaan mengenaskan. Nah, kalau sudah seperti ini kata Rasulullah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Antum suhada Allah fil ard. Kamu adalah saksi Allah di muka bumi. Bergelanggang mata orang banyak. Mari kita, kalau ingin mati dalam keadaan baik, banyaklah melakukan kebaikan-kebaikan. Dan terakhir, kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma inni azabi jahannam wa min azabil qabri wa minal mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, hindarkan kami dari azab jahanam, hindarkan kami dari siksaan kubur, hindarkan kami dari siksaan hidup dan mati dan masih dajjal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.